Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari bersama kita menyiapkan hati kita dengan bersatu teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari KJ 84, bait yang pertama dan yang ketiga. Ya Yesus, Dikau ku rindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku terangilah. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah jernih dan taat hatiku siap bagimu. Hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus yang boleh pimpin dan sertai kami, agar kami boleh mengerti apa yang hendak katakan kepada kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam doa keluarga pada hari ini. Besok kita akan memasuki Minggu Advent yang kedua. Adapun tema renungan kita hari ini adalah menanti dan berharap. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, demikian firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Demikianlah firman Tuhan. Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah mengantri, entah mengantri untuk periksa ke dokter,
mengantri membeli karcis untuk menonton bioskop, mengantri untuk membeli tiket kereta, atau mengantri yang lain lagi. Mengantri tentu harus sabar. Kalau tidak sabar, bisa saja orang nyelonong dan ingin segera maju paling depan. Apa yang terjadi? Andai kata orang melakukan hal itu, tentu ada orang-orang yang akan segera berteriak, "Hei, ngantri dong!" Orang akan kesal kalau ada orang lain yang tidak mau mengantri. Saudara, kalau kita tidak sabar, kita bisa juga meninggalkan antrian itu, pulang saja daripada mengantri kelamaan. Andai itu yang kita lakukan, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang kita dapat inginkan. Ataupun kita tidak jadi membeli sesuatu yang penting. Kita tidak akan meninggalkan antrian. Kalau kita tahu bahwa yang kita antri itu penting, kita akan sabar menanti sampai giliran kita tiba. Dan kalau tidak terlalu urgent, mungkin juga kita bisa meninggalkan antrian. Setelah lama kita mengantri dan tidak tiba juga giliran kita akan merasa kesal. Tetapi kalau kita sudah mengantri lama, akhirnya giliran kita tiba, maka kita akan penuh dengan sukacita dan merasa lega. Rasa bahagia dan kelegaan itulah yang dialami oleh bangsa Israel pada saat mereka menunggu datangnya Sang Mesias, datangnya Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan hidup mereka. Apabila berita Nabi Yesaya yang disampaikan kepada umat Israel ketika itu, mereka sedang mengalami suatu tekanan hidup, maka mereka akan mengalami suatu sukacita yang luar biasa, bahwa saat menanti mereka hampir selesai. Dan pada waktu itu, kita tahu bahwa bangsa Israel sedang ada tekanan karena bangsa-bangsa sekitar mereka, terutama Asyur, pada waktu itu akan memperluas tanahnya. Keadaan bangsa Israel digambarkan bagaikan padang gurun, padang kering, tangan yang lemah, dan lutut yang goyah. Rasa tertekan dan hampir putus asa juga dialami oleh Yohanes Pembaptis ketika ia berada di dalam penjara. Setelah dia mengabarkan, "Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia." Setelah dia mengabarkan kedatangan anak domba Allah, tetapi karyanya berakhir karena dia harus berada di dalam penjara. Pada saat itu, Yohanes Pembaptis sempat goyah dan bertanya-tanya, apakah dia harus menanti yang lain, ataukah penantiannya sudah berakhir? Bangsa Israel ataupun pengalaman Yohanes Pembaptis bagaikan orang yang sudah tidak memiliki pengharapan. Di saat seperti itu ada berita bahagia yang memberikan pengharapan yang luar biasa. Tuhan sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Sedangkan Yohanes Pembaptis yang mengutus para muridnya untuk bertanya pada Yesus, "Engkaukah Mesias? Ataukah kami harus menanti orang yang lain lagi?" Yesus tidak menjawab, apakah ia Mesias ataukah bukan. Ia berkata, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik." Saudara, Yesus datang membuktikan bahwa semua nubuat para nabi telah ia genapi. Jawaban Yesus memberikan sukacita bahwa penantiannya akan kedatangan Mesias sudah tergenapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak penantian di dunia ini yang mengecewakan. Mungkin ketika kita kuliah, kita pernah menunggu dosen yang akan mengajar. Sudah lebih 20 menit, dosen belum datang. Setelah 30 menit, dosen belum datang juga. Dan setelah itu, barulah ada kabar bahwa dosen berhalangan mengajar. Ada juga dokter yang tidak dapat datang praktek,
yang mengecewakan banyak pasien yang sudah lama mengantri giliran dan menunggu sang dokter. Saudara, hanya Tuhan yang pasti menepati apa yang telah dijanjikannya. Ia tak pernah ingkar janji. Kita diingatkan pada masa kini agar iman kita tidak goyah ketika kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sama seperti orang yang menanti, banyak godaan. Kita bisa saja tergoda untuk meninggalkan penantian kita, meninggalkan antrian kita. Kita juga bisa tergoda untuk meninggalkan Tuhan dan mencari hal lain yang lebih menarik dari dunia ini. Banyak tawaran dunia yang menggiurkan dan bisa membuat iman kita terguncang. Saudara, ada juga orang yang ingin meninggalkan Tuhan karena lelah menanti jawaban dan pertolongan Tuhan. Banyak doa yang sudah dinaikkan, banyak waktu yang sudah dia sabar-sabarkan untuk menanti jawaban Tuhan. Tetapi jawaban itu belum datang juga. Ia ingin mencoba untuk mencari jalan luar yang di luar Tuhan. Mungkin sudah lelah menahan derita, kesulitan, dan pergumulan hidup yang tak kunjung selesai. Walau banyak masalah yang kita hadapi, bukan berarti Tuhan melupakan kita atau Tuhan tidak berkarya. Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan tetap hadir di tengah pergumulan kita. Setiap pergumulan kita tidak pernah kita hadapi sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Masa Advent adalah masa penantian. Masa Advent adalah masa di mana kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Saudara, di masa-masa penantian ini banyak pergumulan, banyak kesabaran yang kita butuhkan. Makin lama kita menanti, makin dekat dengan kedatangan Tuhan. Mari kita tetap berpengharapan dan dapat tetap setia dalam penantian ini. Karena Tuhan setia menjaga kita dan memelihara kehidupan kita. Apapun juga yang sedang kita alami saat ini, di mana kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, ingatlah, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan akan menguatkan kita, dan Tuhan penolong kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan firman-Mu buat kami di masa-masa Advent ini. Masa-masa bukan hanya menantikan perayaan Natal, tapi juga masa-masa di mana kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan, banyak hal yang kami alami dalam kehidupan ini. Berbagai hal sedang dialami oleh umat Tuhan, secara khusus anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti doa keluarga. Tuhan, Engkau mengetahui ada di antara kami yang terbaring sakit karena sudah berusia lanjut. Ada di antara kami yang sedang lemah tubuh. Ada di antara kami yang sedang sakit menantikan pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan. Ada di antara kami yang sedang menantikan pemulihan ekonomi yang terpuruk karena pandemi. Tuhan, ada di antara kami yang sedang menantikan jawaban doa kami. Apapun juga Tuhan yang sedang kami alami saat ini, kami mau menyerahkan kehidupan kami. Ada di antara kami yang sedang kehilangan, sedang berduka, sedang mengalami kepedihan. Ada yang sedang mengalami kegalauan. Tuhan, biarlah Engkau sediakan menghiburkan, menguatkan kami, dan menolong kami di masa-masa yang tidak nyaman ini. Dan di antara kami ada juga yang mengalami sukacita dan kehidupan yang nyaman. Biarlah kami juga terus bersukacita di dalam Tuhan dan tidak melupakan Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang menantikan jawaban dari Tuhan. Biarlah kami terus sabar menanti. Di antara kami Tuhan, ada yang terus-menerus
berjuang untuk melayani Engkau, untuk menjadi berkat bagi sesama kami, dan juga sedang berjuang untuk meraih cita-cita kami untuk masa depan kami. Kami mau menyerahkan diri kami dalam perjuangan ini bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami saat ini ingin berdoa untuk segala musibah yang terjadi di Indonesia, bencana-bencana alam karena pada musim hujan dan banjir ini Tuhan, banyak orang yang kehilangan tempat tinggal karena tanah longsor dan karena kebanjiran. Kiranya Engkau juga mau menolong. Tuhan, tolonglah juga kami sekalian, bangsa Indonesia dan juga seluruh petugas medis serta pemerintahan Indonesia terus waspada Tuhan, sekalipun pandemi seolah-olah sudah hampir berlalu, tetapi masih banyak berita yang membuat kami merasa cemas. Kalau ada masa gelombang selanjutnya yang akan menimpa kehidupan kami di masa pandemi ini. Tuhan, tolonglah kami untuk menjaga diri, menjaga kesehatan dan saling peduli satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami sekalian. Kami mau menyerahkan seluruh bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berkatilah juga setiap petugas yang mempersiapkan diri untuk bertugas di Minggu Advent yang kedua esok hari. Kiranya Tuhan memberkati hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan, penatua, dan setiap petugas yang ada. Biarlah kami besok dapat bersama-sama beribadah kepadamu untuk bersama-sama merayakan masa Advent minggu kedua ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari KJ 387, bait yang pertama dan yang kelima. Rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku tidak tahu harinya kelak kembali Tuhanku.